Bagi wanita aktif seperti Indy Barens, tentu sudah terbiasa melakukan beberapa aktivitas di tempat berbeda dalam sehari. Keluhan linu pada tulang tentu pernah dirasakan Indy. Terlebih di usianya yang kepala tiga dan memiliki Rafael Benaya Sarmanella. Kekurangan kalsium pada tubuh dapat mempercepat pengeroposan tulang yang berdampak pada stamina Indy. Biasanya tuh back pain di belakang tulang punggung belakang, terus Anak-anak ini punya prestasi cemerlang di sekolah sehingga diperbolehkan memanjangkan rambut. Iming-iming berambut gondrong itulah yang membuat Christian bertekad kuat masuk ke sekolah ini. Sedangkan Adrian Maulana pernah dikerjai kakak kelas gara-gara baru masuk sudah gondrong. Waktu itu sempet dipukulin lah ya sama kakak kelas gitu. Ya dianggapnya soalnya ngocol karena waktu pas masuk rambutnya udah gondrong duluan. Habis kan nggak ngerti. Waktu itu kan tahunnya PL sekolah cowok semua, ya kan laki-laki kayaknya katanya juga dengar-dengar agak cenderung bebas gitu. Ya udah kita nggak usah sisiran, masuk rambutnya udah gondrong. Wah berani banget ya anak kelas 1 nih. Wah akhirnya dikerjain deh sama yang kakak kelas itu. Pengalaman bakal beda banget. 3 tahun di sekolah isi cowok semua gimana sih, lo gak bakal tahu. Dan di sana boleh gondrong, terus kayak ada seragam hari Sabtu yang bebas. Itu salah satu daya tarik anak SMP waktu itu untuk masuk ke sekolah ini. Begitu saya masuk di sini ternyata fun banget. Oke, awalnya agak ngiri karena kakak kelas kita terkenal dengan senioritas yang kencang ya. Anak kelas 1 respect sama kakak kelas gitu seterusnya. Oke, awal-awal setahun pertama kita bisa ngelewatin itu dengan berbagai macam pengalaman baru lah. Pemirsa, Sis NS kemarin genap berusia 50 tahun. Selain dihadiri banyak artis, perayaan ulang tahunnya juga diisi dengan pesta kejutan. Di antara tamu undangan yang hadir, penampilan Anna Maria dan Ferry Irawan cukup menyedot perhatian. Dan apakah ada sesuatu yang baru dengan mereka? Giska putri sulung Dewi Yul dan Rey Setapi hari Minggu lalu melahirkan bayi mungil. Dan anehnya nih, Giska merahasiakan nama buah hatinya itu. Kira-kira apa ya alasannya? Mari kita saksikan beritanya. Dewi Yul tak bisa menutupi perasaan bahagianya saat menimang cucu pertamanya ini. Bayi mungil berjenis kelamin laki-laki dengan panjang 49 cm dan berat 3 kg ini adalah buah cinta dari pasangan Giska Putri Sahetapi dengan Doni Prasetyo Kuntadi. Giska merupakan putri pertama dari Dewi Yul dan Rey Sahetapi. Pada hari Minggu pukul 13.45 Giska melahirkan secara normal di Rumah Sakit Bersalin ASI Jakarta Selatan. Saat persalinan berlangsung, Dewi kebetulan sedang bertugas dalam misi kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Yogyakarta. Namun sebelum berangkat, Dewi Yul sempat memberikan bekal spiritual kepada Giska. Jadi saya cuma bilang sama Giska, saya titipkan kamu sama Allah, ada suamimu, nanti ibu bicara dengan suster, dengan dokternya, insya Allah nggak ada apa-apa. Aku cuma supaya meyakinkan dia, aku kasih air putih, aku doain dulu gitu. Bacain Al-Fatihah sama Alam Nasroh. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar gitu. Cuma bisa bersyukur bahwa Allah memberikan karunia yang tidak pernah berhenti dalam hidup saya. Artinya itu juga saya bersyukur hanya bisa itu yang saya lakukan. Kemarin begitu dengar Giska lancar melahirkan, saya sujud syukur. Artinya semua kita harus yakin bahwa kita tidak boleh memiliki kecemasan, kita tidak boleh memiliki keraguan, kekhawatiran. Itu yang saya pegang waktu saya kemarin meninggalkan Giska. Senang sekali, nggak bisa diuraikan dengan kata-kata ini perasaan. Bahagia ya. Kondisi Giska saat ini masih belum pulih benar. Oleh karena itu ia belum cukup kuat berlama-lama meladeni pertanyaan para wartawan. Adapun soal nama bayi, Giska masih merahasiakannya. Sudah. Aku tadi bilang Giska punya panggilan sendiri. Tapi masih sementara. Masih rahasia katanya. Di hari ulang tahunnya yang ke-50, Sis NS sama sekali tidak mencium gelagat bahwa akan ada pesta kejutan untuknya. Maka saat Sis memasuki sebuah kafe, artis pelawak yang kemudian merambah dunia politik ini terkejut sekali saat keluarga
teman dan para sahabatnya berkumpul memeriahkan acara ultah usia setengah abad Sis NS. Tepat di hari ulang tahunnya, ayah dari 3 anak ini mengikrarkan sebuah janji. Saya kepengen juga mematahkan mitos, mematahkan pepatah bahwa life begin at 40 itu bohong. Yang benar adalah life begin at 50. Jadi saya kepengen mulai dari sekarang hidup. Anna Maria hadir di pesta ulang tahun Sis NS. Penampilan istri Roy Martin ini terlihat anggun dalam balutan gaun hitam. Di balik parasnya yang ayu, Anna Maria sebenarnya tengah menutupi perasaannya yang canggung karena telah lama ia tidak berada di tengah acara yang melibatkan para artis. Iya juga sih, udah lama banget saya nggak bergaul, mungkin udah kira-kira 10 tahun ya. Ya nggak kumpul-kumpul dengan teman-teman. Ya ada, ya agak canggung juga, cuman ya kayaknya saya harus udah membiasakan diri lagi kayaknya. Memang kayaknya dunianya memang harus di sini kali. Di undangan pesta ulang tahun Sis NS memang dicantumkan dress code hitam. Ferry Irawan dan sang istri Novi tampak mematuhi aturan itu. Namun ada hal ganjil pada diri Ferry. Rambutnya dicat warna kemerahan dan potongannya pun sangat trendy. Postur tubuh Ferry pun lebih kurus dari sebelumnya. Apa sebab Ferry merubah penampilannya? Karena saya syuting, terus ada continuity yang belum selesai gitu loh. Jadi makanya jadi waktu itu udah syuting kelar, ternyata formatnya ada yang berubah. Jadi saya harus rambutnya diginiin lagi. Memang lagi ngurusin sengaja. Karena kan saya lagi persiapan syuting film juga, terus sekarang lagi sinetron berjalan. Jadi mau nggak mau beratnya itu diturunin lagi. Pemirsa, Arie Untung benar-benar beruntung. Setelah beberapa kali main di film layar lebar, Arie akhirnya menggenggam kesempatan memainkan peran utama. Film bergenre seperti apa yang kini diperankan oleh Arie Untung? Kesibukan ganda Indy Barens sebagai ibu rumah tangga dan pelaku seni membuat Indy suka mengeluh sakit pada tulang punggungnya. Karena itulah Indy sangat mengagumi Ivana Lee dan Retno Maruti, 2 perempuan Indonesia paruh baya yang berprestasi di bidangnya masing-masing dan memiliki tulang yang kuat. Kira-kira kiat-kiat apa yang bisa mereka berikan pada Indy Barens? Pemirsa, kita simak bersama beritanya di Gospot yang berikut ini. Something got missed. Bagi wanita aktif seperti Indy Barens, tentu sudah terbiasa melakukan beberapa aktivitas di tempat berbeda dalam sehari. Keluhan linu pada tulang tentu pernah dirasakan Indy. Terlebih di usianya yang kepala 3 dan memiliki Rafael Benaya Sarmanella. Kekurangan kalsium pada tubuh dapat mempercepat pengeroposan tulang yang berdampak pada stamina Indy. Biasanya tuh back pain di belakang tulang punggung belakang, terus capek di kaki kalau kita nge-MC itu kan kebanyakan berdiri depan panggung, terus pakai sepatu hak tinggi, mengingat tinggi saya hanya semeter kotor, pakai haknya kan mesti segini, itu bikin tambah sakit gitu. Kondisi tulang seperti itu mungkin yang bisa mengganggu ritme pekerjaan saya. Tak heran bila Indy sangat mengagumi 2 wanita Indonesia berprestasi, Ivana Lee, mantan pebulu tangkis nasional, dan Retno Maruti, penari dan pelestari budaya Jawa yang mempunyai tulang sehat dan kuat, walau di usia mereka yang sudah tidak muda lagi. Ivana dan Retno akhirnya didaulat sebagai ikon program Unlean Hidup Penuh Makna. Program unik pertama yang merayakan keberhasilan orang-orang yang memiliki kehidupan penuh makna dengan memberikan total hadiah 1 miliar rupiah yang akan ditayangkan di RCTI. Yang jelas menjaga tubuh supaya masih tetap pantas, tetap langsing untuk bisa menari, dan juga menjaga juga stamina tubuh, terutama bagaimana kita bisa menari itu dengan baik. Oh, tapi capeknya capek sehat ya. Kalau kita olahraga capek tapi membuat badan sehat. Paling kalau capek misalnya ini ya kita minum vitamin. Termasuk minum susu adalah nutrisi gizi yang saya perlukan. Dalam press conference, Sales and Marketing Director RCTI Daniel Hartono menjelaskan intisari program tersebut. Sedangkan Titik Puspa duduk sebagai anggota juri yang akan menilai cerita hidup penuh makna dari para peserta. Kalau saya kebagian bukan yang tulang keropos, tapi kebagian dari hidup penuh maknanya. Jadi yang bagian penyakit ada dokter, bagian yang ini ada ibu ini, saya bagian benarkah
hidup dia itu sudah bermakna. Di dalam hidup ini, dia apa yang sudah dia kerjakan yang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Roda kehidupan manusia terkadang ada di atas, namun ada kalanya juga di bawah. Nah, sepertinya kali ini nasib Ari Untung sedang beruntung. Setelah sekian lama berkiprah sebagai pemeran pembantu,